Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua warga Jakarta. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka layanan mudik gratis untuk masyarakat Jakarta. Program Ngobrol Tengah Hari edisi kali ini kita akan membahas pelayanan bus mudik gratis yang disediakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Nah, warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama Bapak Syafrin Liputo, selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Kita akan tanya-tanya langsung terkait program mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Nah Pak, yang kita ketahui nih Pak, kan program mudik gratis ini sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya kan Pak. Nah, untuk tahun ini gimana sih Pak programnya? Ya baik, jadi mudik gratis sejak 2019 Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakannya, dan tentu tujuannya adalah agar para pemudik khususnya yang biasanya menggunakan sepeda motor itu aspek keselamatannya terjamin karena mereka menggunakan bus dan motornya diantarkan ke kampung tujuan mereka. Nah, untuk tahun ini kembali pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan mudik gratis, di mana untuk jumlah bus yang kami siapkan total sebanyak 469 unit, ada 23 unit truk dengan target sekitar 18.760 penumpang. Kita harapkan dalam penyelenggaraannya nanti semuanya berjalan baik, di mana untuk arus mudik dialokasikan sebanyak 259 unit bus, dan untuk arus baliknya kami siapkan 210 unit bus dari 19 kota di 6 provinsi di Indonesia. Berarti semuanya itu ada 16 ya Pak? Apakah sama dari tahun sebelumnya Pak? Dari tahun lalu kotanya sama, ada 19 kota, namun ada perkembangan untuk jumlah provinsinya. Tahun ini kita ada Provinsi Sumatera Selatan, itu satu kota di sana, Kota Palembang. Kemudian Lampung, ini juga Bandar Lampung, dan berikutnya ada 2 kota di Provinsi Jawa Barat, Kuningan dan Tasikmalaya, juga di Yogyakarta itu di kota Yogyakarta. Jawa Timur ada 4 kota, dan Jawa Tengah itu kami ke 10 kota tujuan. Total ada 19 kota yang menjadi tujuan mudik gratis Provinsi DKI Jakarta tahun ini. Nah Pak, sampai saat ini Pak, gimana kesiapan untuk program mudik gratis? Untuk mudik gratis setelah melalui pendaftaran dalam waktu 4 hari kemarin, itu 25 Maret seluruh kuota sudah terpenuhi. Oleh sebab itu link kami tutup pendaftarannya secara online. Saat ini kami sudah masuk ke verifikasi. Nantinya setelah hasil verifikasi ternyata bahwa ada yang tidak bisa berangkat karena kendala-kendala tadi, misalnya tidak bisa menunjukkan KTP. Kenapa? Karena yang bersangkutan ternyata sudah mendaftar di program mudik gratis Kementerian Perhubungan atau lembaga lain. Ya, ini nanti otomatis yang bersangkutan alokasinya ada di kementerian, yang di sini hilang. Dan kemudian ini yang kita akan umumkan kembali untuk masyarakat mendaftar. Sementara secara jumlah bus 469 keseluruhannya sudah siap. Bus sudah dilakukan ramcek, dan juga pengemudinya sudah siap, dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan dipastikan mereka itu bebas narkoba dan minuman keras. Sehingga pada saat mengantarkan peserta mudik gratis kita ke kota tujuan, 19 kota tadi, semuanya dengan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bisa kita jamin, sehingga masyarakat yang mudik gratis itu bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di kampung dan bisa ceria bersama keluarga di kampung.
Nih Pak, seperti yang tadi Bapak bilang, motor-motor pemudik ini akan diangkut juga ke kampung halaman ya Pak. Nah, fasilitas apa saja selain itu Pak yang akan didapatkan oleh Pak? Jadi pada saat program mudik gratis ini semuanya akan diberangkatkan secara bersamaan. Untuk roda 2-nya, untuk motornya akan lebih awal berangkat pada tanggal 3. Jadi mereka akan diberangkatkan dari terminal Pulau Gadung. Motornya diantarkan ke sana, kemudian dibawa oleh truk kita ke kota tujuan. Saat ini ada 7 kota tujuan yang akan mengantarkan roda 2 karena yang mendaftar di sana ada 7 kota. Kemudian penumpangnya itu semuanya akan diberangkatkan dari Monas pada tanggal 4 April nanti, di mana di sana mereka akan dilepas secara resmi oleh Pak Gubernur bersama Forkopimda, dan juga di sana mereka akan dilakukan ada pemeriksaan kesehatan, fasilitas-fasilitas itu ada di sana. Mereka tes darah, tes gula darah dan seterusnya itu akan ada. Kemudian selama perjalanan pada saat mereka berbuka puasa misalnya, itu juga akan mendapatkan takjil dan makanan untuk berbuka. Sampai di tujuan kami sudah berkoordinasi dengan Kasatpol terminal masing-masing di 19 terminal tadi. Itu di sana juga kita harapkan sudah disambut dengan angkutan kota di kota tersebut untuk menuju atau menjadi modal lanjutan mereka setelah turun dari mudik gratis, program mudik gratis Pemprov DKI Jakarta. Sementara bagi mereka yang membawa roda 2, tentu di terminal setelah motornya diturunkan mereka bisa melanjutkan ke rumah, ke sana ke familinya atau orang tuanya dengan menggunakan motor yang sudah diangkut H-1 pada tanggal 3 dari Jakarta. Nah Pak, tujuan dan harapan Pemprov DKI menyediakan bus gratis itu apa? Pertama tentu berdasarkan data, jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor pada masa angkutan lebaran itu sangat tinggi. Dan kemudian begitu kecelakaan dengan sepeda motor, fatalitasnya luar biasa. Artinya bahwa begitu ada kecelakaan, pasti korbannya jika tidak luka berat dan cacat, maka meninggal. Dan ini tentu kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta aware terhadap ini. Kita harapkan warga Jakarta yang mudik itu juga kembali ke Jakarta dalam kondisi sehat walafiat dan kemudian bisa beraktivitas normal. Nah, oleh sebab itu kemudian sejak 2018-19 dilaksanakan program mudik gratis, dan kita harapkan ini bisa dicontoh juga oleh stakeholders lain sehingga warga kita yang kembali ke kampung pada masa angkutan lebaran itu merayakannya dengan ceria di kampung dan kembali ke Jakarta dengan selamat dan aman tentunya. Ikut mudik gratis ini semuanya akan selamat ya Pak ya sampai. Amin, insyaallah. Nah Pak, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan juga nih Pak. Bagi warga yang tidak mendapatkan mudik gratis nih Pak, mungkin mereka kuotanya sudah penuh atau mungkin terlambat mendaftar. Nah, seperti apa Pak kesiapan angkutan mudik di tiap-tiap terminal? Ya, baik. Untuk angkutan lebaran tahun ini, kami telah melakukan persiapan dari prasarana terminal, di mana di terminal sarana prasarana dan fasilitas pendukung sudah kami siapkan, di mana terminal kami siapkan di Jakarta ada 4 terminal utama, mulai dari terminal Pulau Gebang, terminal Kampung Rambutan, terminal Kalideres, dan juga terminal Tanjung Priok. Sementara ada 3 terminal bantuan yang juga kami siapkan, mulai dari terminal Lebak Bulus, terminal Grogol, dan terminal Muara Angke. Untuk prasarana tentu kita juga melengkapi petugas dan dengan sumber daya manusia yang mumpuni, di mana di sana ada petugas kami penguji yang melaksanakan ram cek atau pemeriksaan inspeksi keselamatan setiap bus yang akan diberangkatkan. Paralel dengan itu, rekan-rekan dari Dinas Kesehatan juga menyiapkan petugas kesehatannya yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pramudi, baik itu dari sisi kesehatan, tes gula darahnya, tes tekanan darah, apakah yang bersangkutan tekanan darah tinggi, sehingga jika itu terjadi yang bersangkutan diminta istirahat, setelah normal dicek kembali baru boleh diberangkatkan. Dan kemudian juga dilakukan tes bebas narkoba dan minuman keras, sehingga kita harapkan pada saat bus akan diberangkatkan semuanya dalam kondisi siap
bus layak jalan, persyaratan administrasi terpenuhi, sumber daya manusia yang mengemudikan juga memenuhi syarat kesehatan. Kemudian untuk sarananya, kami juga sudah siapkan tahun ini kami alokasikan sebanyak 2.250 unit bus dari 152 PO yang ada di Jakarta. Ini yang nantinya akan melayani layanan angkutan antar kota antar provinsi, baik itu Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Bali, dan juga Madura, serta Nusa Tenggara Barat. Ini yang nantinya akan disiapkan. Dan juga untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang, kami juga sudah siapkan sebanyak 150 unit bus cadangan. Artinya begitu penumpangnya melonjak, kemudian bus reguler tidak mampu, tentu bus cadangan akan didatangkan untuk memberangkatkan para penumpang. Kami harapkan memang di terminal nantinya tidak ada jumlah penumpang yang menunggu itu melebihi 12 jam. Jadi jika ada yang melebihi 12 jam itu syaratnya harus sudah diberangkatkan dengan bus bantuan. Nah, untuk terminal bantuan itu Pak gimana sih? Seperti apa sih Pak konsepnya Pak? Jadi terminal bantuan adalah terminal yang menjadi buffer dari terminal utama. Jadi jika di terminal utama ternyata jumlah bus tidak menampung, maka ada terminal bantuan seperti Grogol. Jadi bus-bus yang harusnya misalnya dia berangkat melalui terminal Kalideres, tetapi di sana karena penuh, maka busnya kita alihkan. Kenapa harus dialihkan? Karena jika bus itu tetap memaksa masuk ke Kalideres, yang terjadi adalah akan terjadi antrian di luar itu. Akibatnya kemacetan lalu lintas yang akan terjadi di sepanjang jalan Dan Mogot, dan ini tentu kita tidak harapkan. Demikian pula halnya misalnya di Muara Angke. Ini juga untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dan jumlah bus di terminal Tanjung Priok, sehingga antriannya bisa keluar jalan, sementara penumpang juga bisa kita alihkan ke terminal Muara Angke. Demikian pula halnya dengan busnya, sehingga keseluruhannya penumpang yang akan mudik itu bisa berangkat ke pulang kampung halaman untuk merayakannya. Kita di sini tidak terjebak kemacetan karena menumpuknya bus di satu titik. Ya, Pak, saya penasaran Pak, mungkin di tahun depan akan ada rute baru nggak nih Pak rencananya? Ya, untuk saat ini memang kita masih fokus kepada pelayanan di 19 kota. Sebagaimana tahun lalu, ini terus kami evaluasi. Jika memang ternyata dari tahun ini ternyata begitu banyak animo masyarakat untuk minta mudik gratis ke kota lain, tentu bukan tidak mungkin Pak Gubernur akan meminta untuk kami menyiapkannya. Tentu berdasarkan hasil evaluasi kami pada tahun ini. Terakhir Pak, berapa sih Pak target pemudik gratis dan non gratis dapat terlayani tahun ini? Apakah mengalami peningkatan dari tahun ini? Ya, jadi berdasarkan data Kementerian Perhubungan yang dirilis oleh Pak Menhub maupun rekan-rekan dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, di sana disebutkan bahwa untuk wilayah Jabodetabek akan terjadi lonjakan penumpang pada angkutan Lebaran tahun ini, di mana diperkirakan ada 28,4 juta masyarakat yang akan mudik. Tentu ini harus diantisipasi, di mana kami dari Pemprov memang menyiapkannya sekitar 18.760 seat untuk mudik gratis, tetapi juga untuk pelanggan dari sisi angkutan antar kota antar provinsi, kita harapkan kita bisa berkontribusi sekitar 3 juta penumpang yang bisa diangkut. Nah, warga Jakarta, berikut tadi penjelasan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Bapak Syafrin Liputo. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi warga Jakarta yang ingin merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung tahun ini. Sampai jumpa di program Ngobrol Tengah Hari berikutnya. Salam. Nah, saya sekarang sudah bersama salah satu peserta pemudik gratis Pemprov DKI Jakarta 2024. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Emi, asalnya dari mana? Oh, nah Bu, bagaimana sih Bu tanggapan Ibu dengan adanya Pemprov mudik gratis sekarang? Sangat membantu Mbak. Kalau kayak seperti saya kan nggak ada gaji ya, jadi ya sangat
membantu. Sangat membantu ya Bu ya. Jadi yang padahal mahal banget ya tiket di luar. Kalau lebaran itu bisa satu orang bisa 500.000 Mbak. Wah, berarti ini sekarang yang ikut ada berapa orang Bu dari keluarga? Saya bawa anak 2 sama suami. So, 4 ya, berarti emang maksimal kuotanya 1 kakak 4 ya Bu ya? Oke deh, terima kasih Bu.